tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan lonceng. Terkait akhirnya dari kejaksaan, Roy dan Dipa keluar dengan senyum terkait diterimanya penangguhan penahanan. Nah, Abang sebagai yang ikut menyoroti kasus ijazah Pak Jokowi gimana, Bang? Jujur ya, kita sangat kecewa ya. Karena kenapa? Kita berharap dengan adanya penahanan itu persidangan akan berjalan lebih kondusif, lebih kooperatif. Karena seperti yang kita ketahui, selama ini Roy Suryo itu setelah atau pasca ditetapkannya sebagai tersangka, kan tidak kooperatif. Terus aja menggaungkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu. Padahal di dalam undang-undang KUHP yang baru itu yang namanya pengulangan perbuatan itu dilarang. Nah sekarang dibebaskan lagi seperti ini. Kan tadi juga saya sudah katakan, pasti nanti 2-3 hari setelah kejadian ini dia akan nyanyi lagi, dia akan teriak-teriak lagi. Ini negara hukum, gitu kan? Padahal kita udah tahu di situ ada orang yang sudah melakukan kesalahan, ada orang yang tidak kooperatif, ada orang yang sangat menyakiti perasaan presiden, ya presiden ke-7 dalam persoalan ini. Nah dalam kaitan ini ya kita juga menanyakan sebetulnya alasan urgensi apa sih, ya kok seorang Roy Suryo aja bisa diperlakukan seperti itu istimewanya, padahal sesuai dengan ketentuan hukum ya beliau itu ancaman hukumannya di atas 12 tahun ya. Terus kemudian juga undang-undang mengatakan di atas 5 tahun itu bisa dilakukan penahanan. Ini kan sudah dilakukan penahanan. Siapa yang melakukan? Polda dalam kaitan ini, ya kan? Dan tentunya dengan keadaan yang seperti ini kan kita juga menjadi prihatin. Apa yang dilakukan sudah dikerjakan oleh Polda, tiba-tiba dilepas seperti itu aja. Ini yang kita sesalkan. Oke, Abang dari dalam konteks ini mencium aroma dari awal perkara ini ada orang-orang yang penting di belakang orang itu, Bang. Kita memang sudah menduga kepentingannya bukan berkaitan dengan masalah isu ijazah palsu nih. Kepentingannya 2029. Kemarin kan ada pernyataan juga dari Pak Rismon kan, ya. Kaitannya bukan hanya sekedar ijazah palsu. Karena kenapa? Untuk menumbangkan Pak Jokowi itu sudah nggak bisa dilakukan dengan cara-cara yang lain. Tuduhan korupsi nggak bisa, tuduhan melakukan kejahatan terhadap negara juga tidak bisa, tuduhan-tuduhan lain dibilang anak PKI dan lain sebagainya itu juga nggak bisa. Ya mungkin ini karena kenapa? Aroma aroma ijazah palsu yang terus diangkat oleh Roy Suryo ini kan sebetulnya terbangun dengan baik. Tapi kan saya juga melihat semua itu ya kebenaran enggak bisa dihapus di muka bumi ini. Kebenaran adalah tetap kebenaran gitu. Kenapa sih kalau kita melihat memang tujuannya untuk memperebutkan tahta di 2029, pilpresnya masih lama. Dan kalau memang itu mau dilakukan seperti itu nanti dong, tunggu waktunya. Sekarang ini semua bekerja dengan baik, bukan mencederai perasaan-perasaan orang yang menurut saya itu nggak salah gitu. Karena saya jujur, saya katakan Pak Jokowi ijazahnya adalah benar, ijazahnya adalah asli. Karena UGM sudah menyatakan seperti itu, teman-teman kuliahnya sudah menyatakan seperti itu. Lah kenapa terus digaungkan terus? Dan anehnya Roy Suryo mendapat hati di orang-orang itu. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk menjatuhkan dan menggerus legasinya Pak Jokowi. Tapi apa yang terjadi kan juga nggak bisa. Kita tahu kemarin hari ulang tahun Pak Jokowi begitu luar biasa antusias masyarakat. Dan barangkali juga dengan perlakuan seperti ini ya kekuatan Pak Jokowi itu bukan semakin kecil, justru akan semakin besar, akan semakin menggema di mana-mana. Pak Jokowi terjolimi, itu yang saya lihat. Bang, dari dalam konteks ini, Bang, ini kan penegak hukum juga bekerja, apalagi penyidik. Aroma narasi yang kemarin ada tidak sesuai SOP lah, ya kan melanggar undang-undang, tapi dengan bekerja dia yang profesional di depan kejaksaan, hitungan jam dia di depan dan penahanan kabulkan. Nah, Bang melihat itu gimana, Bang? Dua substansi penegak hukum loh, Bang, ini. Ya, itu tadi saya sudah katakan ya.
pihak penyidik Polda Metro dalam persoalan ini udah bekerja berkeringat, berdarah-darah, dicaci maki, apalagi terkait masalah penangkapan, terkait penahanan dan lain sebagainya. Terus kemudian ya, terus sampai sekarang ini Polda ini masih kena getahnya. Tiba-tiba ya oleh kejaksaan yang harusnya ini merupakan suatu rangkaian kerjasama yang baik, itu dilepeh seperti yang saya katakan tadi, yaitu dengan cara ditangguhkan. Ini kan tentunya mencederai rasa keadilan, ya, mencederai juga apa yang sudah dikerjakan oleh Polda dalam kaitan ini. Itu yang kita sesalkan gitu loh. Makanya saya katakan bravo kepada Polda Metro yang begitu bekerja luar biasa. Oke, Bang, tadi saya juga lihat pertanyaan atau jawaban seorang kuasa hukum, yaitu Gubernur sendiri. Dia tetap tidak mau damai dan tidak mau minta maaf, tapi pengajuan penahanannya itu diterima. Nah, itu secara substansi gimana loh, Bang? Jadi, gitu, Bang. Saya jelasin ya. Kan yang tadi diomongkan itu, ya itu kalau nggak salah pengacaranya bilang, ya diminta untuk berdamai dan lain sebagainya. Itu bukannya berdamai dalam arti Pak Jokowi meminta damai, bukan. Seperti yang KUHP yang baru yang menyatakan bahwa syarat bahwa untuk bagaimana dibawa nanti kepada persidangan orang tersebut terlebih dahulu ada dua yang ditanyakan oleh pihak kejaksaan. Satu, siap RJ tidak. Kedua, siap minta maaf tidak. Gitu. Nah, terkait menyangkut masalah RJ, kan dia juga tahu, ya. Ini nggak akan bisa tercapai. Kenapa saya katakan tidak bisa tercapai? Karena kenapa? Syarat untuk RJ buat Pak Roy Suryo itu udah nggak bisa. Ya, karena syarat RJ itu perkara baru. Sedangkan Pak Roy ini adalah residivis. Terus ancaman hukumannya bukan di bawah 5 tahun, tapi 12 tahun. Ya, itu juga tidak bisa. Terus yang ketiga juga berkaitan dengan masalah ini, beliau ini adalah residivis. Ya, itu syarat-syarat KUHP yang berkaitan dengan masalah RJ tidak terpenuhi. Dan yang kedua, barangkali juga memang dia tahu Pak Jokowi nggak akan mau untuk RJ, karena kenapa? Pak Jokowi menginginkan persidangan ini berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Ya, karena Pak Jokowi akan memperlihatkan dan juga kesempatan beliau untuk memperlihatkan ijazah semuanya, baik perguruan tinggi, SMA, SMP maupun SD-nya. Itu nanti akan diperlihatkan di publik berkaitan dengan masalah-masalah seperti itu. Jadi kalau dikatakan Pak Jokowi mau menghindari persidangan, menurut saya nggak masuk akal. Oke, menarik, Bang. Kemarin gua ada kritikan soal residivis sama tidak residivis. Nah, kalau Dokter Tipa sendiri gimana, Bang? Ya, karena gini, Pak Roy dengan Tipa ini kan satu kesatuan, gitu loh. Kalau Tipa tidak mengajukan kan nggak bisa. Ya, Tipa mau nggak mengajukan, karena juga saya nggak tahu pasal yang dikenakan kepada Tipa ini sama nggak dengan Roy. Nah, itu yang masih menjadi masalah. Cuman sekali lagi, ya, RJ sepertinya yang udah ditawarkan baik kepada Roy dan Tipa ini sudah ditolak. Artinya juga walaupun misalnya itu tetap diiyakan tadi, kan belum tentu Pak Jokowi mau untuk melakukan RJ gitu. Jadi yang namanya RJ itu harus bertimbal balik antara yang satu pelapor dengan yang dilaporkan. Kalau tidak ada kesepakatan, nggak bisa RJ. Intinya Abang kecewa ya dengan proses? Ya. Kecewa dalam penegak hukum kejaksaan apa dari mana, Bang? Sisi? Ya, saya kecewa dengan kejaksaan, terutama dalam masalah penangguhan ini gitu loh. Harusnya kenapa sih? Ya kan kita tahu ya dia selama ini apa yang dikerjakan oleh Roy Suryo itu dan Tipa, kan terus memframing ijazahnya Pak Jokowi. Terima kasih. Oke, makasih Pak Jari. Makasih. Tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.